Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku tafsir salat. Kita akan membaca mulai halaman 120. Laras ya, Pak? Baik. Tentang kaidah dalam memilih surat ketika salat. Kaidah dalam memilih surat ketika sholat. Karena bagian ini meskipun termasuk di antara amalan sunnah, tapi bagi sebagian orang ada yang kebingungan bagaimana cara memilih surat yang tepat. Kita akan berikan beberapa ketentuan umum dalam memilih surat ketika melaksanakan sholat. Yang pertama, pada asalnya orang yang sholat boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Baik panjang maupun pendek. Sebab tidak ada surat khusus. Meskipun ada surat yang lebih sesuai sunnah, tapi pada asalnya boleh membaca surat apapun. Ini berdasarkan petunjuk Nabi SAW ketika beliau mengajari orang yang salatnya salah. Beliau SAW mengatakan, "Idza kumta ilas salati fakabbir." Kalau kamu melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca bagian Al-Quran yang mudah bagimu. Bagian Quran yang mudah bagimu berarti yang sudah kita hafal, yang mudah untuk kita baca. Artinya diizinkan bagi kita untuk memilih surat apapun setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Baik, ini kaidah yang pertama. Dan hadis ini hadis yang sangat ma'ruf. Karena hadis ini menceritakan tentang apa kemarin, Pak? Orang yang sholatnya salah, berkali-kali diingatkan tetap salah. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada orang ini bagaimana cara sholat minimalis. Sholat yang paling minimal yang hukumnya sah. Maka hadis ini sering disebut dengan hadis apa kemarin? Sudah pernah ini ya? Hadis musi fi sholatihi. Hadisu musi fi salatihi. Hadisul musi fi salatihi. Hadis tentang orang yang salah dalam salatnya. Nih. Kayaknya enggak usah dicatat, Pak ya. Nanti double catatannya. Mungkin sudah ada di depan-depannya. Baik, kemudian yang berikutnya. Kaidah yang berikutnya. Dianjurkan untuk membaca satu surat utuh dalam setiap rakaat. Dianjurkan untuk membaca satu surat utuh dalam setiap rakaat. Ini berdasarkan kebiasaan Nabi SAW seperti yang diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini min adh-dhuhri wal 'ashri bi Fatihatil Kitabi wa suratin. Ketika Nabi SAW mengimami salat duhur dan asar, Nabi SAW terbiasa membaca surat Al-Fatihah dan satu surat. Yakni maksud satu surat di sini adalah yaqra'u suratan fi kulli raq'atin. Nabi SAW membaca satu surat utuh
dalam setiap satu rakaat. Sehingga ini salah satu dalil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat beliau ngimami itu membaca satu surat utuh. Maka kalau baca surat Al-Baqarah ya dirampungke. Berat nggak? Berat ya. Jamaahnya nggak sanggup ya. Imamnya juga nggak hafal ya. Karena biasanya yang dia ambil hanya cuplikan-cuplikan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, likulli suratin, ini salah harokat ya. Suratun di sini Bapak ganti suratin. Likulli suratin hadzuha minar ruku'i was sujud. Setiap surat itu memiliki hak satu ruku' dan hak satu sujud. Memiliki hak satu ruku' dan sujud maksudnya adalah setiap surat dianjurkan untuk dibaca secara utuh dalam satu rakaat. Berdasarkan hadis ini, maka para ulama menyimpulkan bahwa membaca satu surat yang utuh meskipun pendek dalam satu rakaat lebih afdal daripada membaca beberapa ayat dari surat yang panjang. Ya, tapi tidak utuh, karena dia hanya baca cuplikannya saja. Misalnya membaca tengah surat Al-Baqarah, atau tengah Ali Imran, atau bagian pinggir dari surat apa. An-Nawawi menjelaskan alasannya. Kata An-Nawawi, suratun kamilatun afdal. Membaca satu surat yang sempurna, lengkap, itu lebih afdal. Li'annahu idza qara'a ba'da suratin, karena kalau dia membaca dengan cuplikan surat, dia cuma membaca sekian ayat, faqad yaqifu fi ghairi maudhi'il waqti. Bisa jadi dia berhenti di posisi yang bukan wakaf. Sehingga seharusnya ini bukan wakaf tapi dia berhenti. Maka pada saat dia berhenti seperti itu, memutus konteks pembicaraan. Dan kalau memutus konteks pembicaraan jadinya nggak komplit. Wa huwa inqita'ul kalam al-murtabit. Dan itu memutus konteks pembicaraan yang masih terkait. Misalnya cerita tentang Musa ya. Di tengah-tengah diputus. Wah, ini harusnya ada sambungannya. Baru bicara di tengah diputus. Memutus konteks pembicaraan seperti ini tidak tepat ketika orang membaca Al-Quran. Wa qad yakhfa dzalika, dan bisa jadi orang itu tidak tahu. Bisa jadi orang itu tidak tahu. Baik. Para ulama menjelaskan seperti ini, bahwa wakaf ketika membaca Al-Quran, saat baca Al-Quran, kelihatan ini? Itu ada 3 ya. Yang pertama, terlarang. Nggak boleh wakaf. Ketika wakaf tersebut memberikan makna yang salah atau memberikan makna yang tidak komplit. Jika makna jadi tidak lengkap. Misalnya orang baca, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Maknanya gimana sih, Pak? Cilaka wong sing salat, Allahu Akbar. Ya. Rampung di situ dia ruku. Jadinya dia membaca bagian dari Al-Quran yang sebenarnya ada lanjutannya, tapi dia buat utuh sampai di situ.
Ini wakaf yang terlarang, memutus yang terlarang. Loh, tapi Pak, itu kan sudah ayat. Betul, harusnya ayat lanjutannya Anda baca. Jangan takbir dulu. Fawailul lil musallin, lanjutannya apa? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang disebut sebagai orang yang ciloko nalikane salat, orang yang celaka ketika salat adalah bukan semuanya. Oh, salat itu ibadah kok. Tapi adalah orang yang dia ketika sholat dia lalai. Sholatnya tidak lengkap, rukun dan syaratnya tidak dipenuhi dengan baik, tidak tumaknina, termasuk juga tidak tepat waktu dan seterusnya. Barulah ketika itu ditambahkan, betul. Tapi kalau kemudian cuma diputus fawailul lil musallin, putus, orang itu ruku, maka ini hukumnya terlarang. Termasuk juga misalnya orang membaca perkataan orang kafir. Kita membaca perkataan orang kafir yang menyimpang. Misalnya, orang Yahudi mengatakan, wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Orang Yahudi mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu. Terus dia setelah itu berhenti. Kalimat ini harus ada jawabannya. Dan jawabannya ada di lanjutan ayat. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Terbelenggu tangan-tangan mereka si Yahudi itu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka akan dilaknat disebabkan apa yang mereka ucapkan. Nah, kalau kalimat ini dilanjut nanti lebih lengkap. Karena dalam konteks ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menceritakan kalimat menyimpang yang diucapkan oleh orang kafir, maka jangan diputus sampai di situ. Berikan lanjutan ayat. Misalnya, wa qalu ittakhadallahu walada. Itu kan berhenti di ayat di surat Maryam. Mereka mengatakan Allah telah mengambil anak. Terus putus. Allahu Akbar. Masya Allah Pak, salah besar. Kenapa? Karena di sini kalimat yang tidak ada jawabannya. Laqad ji'tum syai'an idda, di lanjutan ayat. Sungguh kalian telah mendatangkan sebuah pernyataan yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Maka wakaf seperti ini hukumnya terlarang. Tidak boleh ya. Berhenti di situ terus ruku atau terus diam, tidak dilanjutkan dengan lanjutan ayat. Yang kedua, ada wakaf yang sifatnya makruh. Ini memutus pembicaraan. Wakaf yang memutus pembicaraan. Dan ini meskipun tidak sampai pada tingkatan yang pertama, tapi ini tidak sempurna ketika orang itu membaca Al-Quran. Makanya ketika membaca, jangan sampai memutus pembicaraan. Wah, terus nek maca Quran nih kok Pak tadarus kan gak ngerti. Ini satu konteks atau tidak satu konteks? Ini satu pembicaraan ataukah sudah berbeda pembicaraan? Kula nggih mboten paham. Nah, kalau tidak ngerti gimana? Kalau tidak ngerti, disarankan ikuti petunjuk. Yang paling aman baca satu surat lengkap. Masya Allah, nek maca surat Al-Baqarah lengkap nih kok nggih kemut-kemut kak. Kok gak rampung-rampung 2,5 juz ya? Bagi sebagian orang yang tidak terbiasa baca Quran 1 juz itu dicicil ping 5. Kalau Ramadan nih kalau enggak, jenengan baca 1 juz sehari itu pas bulan apa? Bulan Januari atau Desember? Bulan apa Pak? Ramadan. Hanya Ramadan kita membaca one day one juz. Bagi mereka yang belum terbiasa baca Quran. Sehingga saat kita bulan Ramadan baca 1 juz, Ramadan malam pertama baca 1 juz, itu wis rasanya Masya Allah. Pengen gendang tangi sekolah. Duduk itu udah nggak kuat ya Pak ya.
Apa nanti nek jaburan masjid wis metu. Itu nyawang Quran karo nyawang jajan ngelirik ngono. Dia nggak kuat lama-lama pada saat dia membaca Al-Quran. Nah, ikuti petunjuk. Kalau jenengan bisa membaca satu surat lengkap, paling bagus. Ini kebutuhan sakit pripun, Pak. Ikuti petunjuk ruku. Satu ruku. Satu ruku, nggih. Kalau Jawa Timur bahasanya satu mikra. Kalau orang sini nyebutnya satu ruku. Apa sih Pak satu ruku itu Pak? Yang di samping itu ada tanda ngain. Nah, kan? Nanti kalau ada tanda ain, terus di sini ada ayat, misalnya 53 atau 56 misalnya. Ada ayat seperti ini, nah berarti satu rukuknya di sini. Cuman tidak semua mushaf ada seperti ini. Ini mushaf versi Indonesia. Terbitan Toha Putra Semarang. Kalau yang mushaf Madinah, ndak ada tanda-tanda kayak gini. Lah ngerti ini sekondi nek rano. Ya, makanya kalau memang belum waktunya membaca mushaf yang tidak bertanda, Anda boleh membaca mushaf yang bertanda. Tapi tulisannya gede-gede nih Pak. Mendenggel ya. Kalau mushaf Madinah kan tulisannya ramping ya. Selimi, lebih kurus-kurus. Nah, ini kan gemuk-gemuk tulisannya. Ya, manut. Yang penting pokoknya kalau Bapak Ibu bisa membaca ini dengan benar, silahkan. Itu yang terbaik. Dan kalau tidak tahu konteks, sebaiknya ikuti apa? Petunjuk. Agar tidak memutus pembicaraan. Inilah salah satu di antara jasa para ahli Al-Quran di Indonesia. Ahli Al-Quran di Indonesia itu memberikan tanda tambahan yang itu tidak ada dalam mushaf internasional. Contohnya, ruku mikra ini ada di Indonesia. Di mushaf yang lain tidak ada, Pak. Yang terbitan Madinah itu tidak ada. Contoh yang lain, misalnya memberikan tanda non wasol di bawah. Ini mushaf Madinah tidak ada. Makanya kadang orang sudah belajar, katanya ada non wasol. Ini kok tidak ada. Di mushaf Madinah tidak ada non wasol. Sehingga yang sudah biasa dengan Al-Quran, dia tahu ini bacanya ada non wasol. Meskipun tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis. Kemudian, misalnya, misalnya apa? Coba kita lihat. Ini mushaf Madinah ya. Ini mushaf Madinah. Apa ayat yang ada non wasolnya, Pak? Hmm? Coba baca yang keren. Kalimatnya gimana? Kalimatnya. Sebentar. Baik, ini di surat Ghafir ini ya. Coba non wasolnya ada di lafaz apa, Pak? Non wasolnya ada di lafaz apa? Hmm? Ada di lafaz? Coba non wasolnya ada di lafaz apa? Non wasol itu ketika apa sih? Tanwin ketemu hamzah wasol. Di mana itu? Di akhir surat. Akhir surat ya. Shadaqallahul azim. Di ayat ini. Coba di kalimat di surat Ghafir ayat 8. Non wasolnya ada di mana?
adninil lati wa'adtahum. Jadi di kata Rabbana wa adkhilhum jannati adnin. Adnin di sini tanwin ketemu dengan hamzah wasal. Bagi yang tidak terbiasa dibaca jannati adnil lati wa'adtahum. Salah ya? Yang betul kalau kita mengikuti qiraah Hafs dari Asim, Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa'adtahum. Di situ ada non wasalnya. Kok ditulis toh, Pak? Memang tidak ada. Mushaf Madinah itu tidak menyebutkan teks non wasal. Berarti ada Quran yang nggak lengkap. Yang mboten, ini lengkap. Tambahan non wasal itu tambahan yang ada di tempat kita. Coba jenengan buka yang punya mushaf yang versi berbeda. Ada non wasalnya? Suratul Ghafir? Ada. Ada, Mas? Ada ya. Itu terbitan apa itu? Terbitan Android. Masya Allah. Ada non wasalnya ya? Masya Allah. Baik. Jadi yang mushaf versi Indonesia, ya, Malaysia itu menyebutkan non wasal. Kemudian juga misalnya harokat di depan. Harokat di depan, ya. Harokat di depan itu kadang di mushaf mushaf Madinah tidak disebutkan. Ini bacanya gimana, Pak? Antadhiru atau intadhiru? Sampai Al-Fatihah itu depannya kan tidak ada Alhamdulillah. Coba kita lihat ya. Surat Al-Fatihah. Alif lamnya Alhamdulillah itu nggak ada harokatnya. Ya, adanya kan langsung ini bacanya apa tuh, Pak? Lamdu. Ya. Alif lamnya kan nggak ada harokatnya. Tapi kalau mushaf Indonesia ada harokatnya. Alhamdulillah. A-nya itu dikasih harokat fathah. Oke, leres. Coba lihat. Lihat lagi, Mas. Al-Fatihahnya. Ada? Ada harokat fathahnya. Itulah jasa para ahli qiraah di Indonesia. Mereka memberikan banyak tanda dalam Al-Quran dan Mushaf Indonesia agar kaum muslimin mudah untuk membacanya. Kaya ngono sik ra iso maca, nggih. Karena orangnya tidak mau belajar untuk membaca. Sehingga kita kalau ketemu ini, kalau di Mushaf Madinah tidak ada harokatnya. Tandanya cuma kayak gini, tandanya biasanya. Biasanya kayak gini. Tanda kayak gini kita tidak tahu ini tanda karena ini bukan harokat. Ini dibaca intadhiru. Dan orang tahu seperti ini karena kebiasaan. Dia sering mendengar, sering membaca, meskipun tidak ada harokatnya, dia sudah tahu dan bisa menebak. Apalagi kalau yang bisa bahasa Arab. Sehingga ketika dia tahu bahasa Arab itu, dia bisa menebak ini harokatnya apa. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang ketiga adalah berhenti wakaf yang boleh. Wakaf yang diperbolehkan, ini wakaf yang tidak memutus pembicaraan, sesuai konteks, dan lengkap. Yang menyebabkan kalimat itu lengkap, sempurna. Dan itu sebagaimana tanda-tanda wakaf yang bisa kita lihat dalam Al-Quran. Ada wakaf kayak gini. Ini apa ini? Ini apa ini? Tanda kayak gini apa namanya? Al-waqfu aula. Wakaf lebih baik. Kalau tandanya seperti ini. Wakaf lazim. Kalau tandanya kayak gini.
Eh? Jangan wakoh. Kalau tandanya kayak gini. Kalau tandanya seperti ini. Al-waslu aula. Ya. Ini tanda-tanda di mushaf yang kita perlu belajar biar nanti ketika ketemu tanda-tanda seperti itu kita bisa memposisikan diri. Nah ini shad lam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Berhenti di situ boleh nggak Pak? Boleh. Tapi nyambung lebih baik. Wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Disambung lebih baik. Al-waslu aula. Kemudian di ayat 13. Anu'minu kama amanas sufaha. Di itu tandanya apa? Qaf lam. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Tanda-tanda seperti ini mari kita pelajari biar kita tahu posisi, karena kita nggak ngerti bahasa Arab, ojo sampai maca Quran diputus sakarepe dhewe, nyambung terserah, akhirnya malah ngerusak makna. Coba sekarang kita lihat ya, ini sekalian ya. Surat An-Nasr itu surat apa? Wan Nasr. Nggak ada ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Orang membaca kayak gini. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Salahnya di mana? Hak mana? Salahnya di mana? Berhenti di afwaja. Berarti yang benar gimana? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Begitu? Bukan. Kalau berhenti di afwaja betul nggak? Betul. Terus yang salah di mana? Mengulang kata afwaja. Dan itu banyak imam kayak gitu. Sampai saya pernah menegur salah satu imam. Jenengan kok ulang afwaja kenapa? Coba kita perhatikan artinya kalau jenengan ngulang afwaja. Wa ra'aitan nas, engkau melihat masyarakat. Yadkhuluna, mereka masuk fi dinillah, ke dalam agama Allah, afwajan, secara berbondong-bondong. Sehingga kata afwaja ini adalah kata keterangan untuk menyebutkan manusia yang masuk ke dalam agama Islam. Mereka masuk secara berbondong-bondong. Kalau jenengan ulang afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, secara berbondong-bondong bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Berarti lakukanlah zikir jama'i. Ini salah konteks. Ayat ini tidak menyuruh zikir jama'i, tapi menceritakan manusia dulu ketika masuk Islam setelah Fathu Mekah itu datang secara berbondong-bondong. Maka afwajan itu kata keterangan depannya, bukan kata keterangan setelahnya. Sehingga maunya seperti pengen tidak memutus, tapi malah apa? Hah? Malah salah arti. Baik, contoh yang lain sekarang. Di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi surat keberapa? 16 atau 18?
Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Di situ apa? Berhenti atau enggak? Sakta. Sakta itu apa sih, Pak? Hah? Sebenarnya maksud sakta itu wajib berhenti. Maksud dari sakta itu wajib berhenti. Kalaupun nafasmu masih panjang, jangan nafas. Sampai kayak gitu. Maksud dari sakta itu wajib berhenti. Kalaupun nafasmu masih panjang, sampai jangan nafas agar tetap terlihat berhenti. Saya malah nggak setuju kalau caranya kayak gini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Itu nyambung sebenarnya. Dia betul berhenti nafas, tapi jedanya pendek sehingga iwajan dengan qayyiman seolah nyambung. Kemudian dia bacanya qayyiman liyundhira ba'san syadida. Dia ulangi di kata qayyimah. Berhenti di kata qayyimah, diulangi di kata qayyimah. Andai tadi Anda membaca berhenti di iwajan, berhenti, terus qayyiman, itu sudah benar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu, dan seterusnya. Kenapa sih, Pak, di sini kok harus berhenti? Karena qayyiman, coba lihat kata qayyiman ya. Qayyiman di sini mansub ya. Mansub itu harokatnya fathah. Qayyima, fathah ya. Mirip dengan harokat iwajan. Mirip nggak? Mirip. Agar tidak dijadikan sebagai sifatnya iwaja, maka qayyiman ini dipisahkan dengan iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada hambanya. Walam yaj'al lahu, dan Allah tidak menjadikan kitab itu iwajan, bengkok. Qayyiman artinya terus menerus atau lurus ya. Sehingga kalau iwajan itu dijadikan sifat, atau qayyiman dijadikan sifatnya iwajan, maka maknanya nanti gini. Dan Allah tidak menjadikan Al-Quran itu bengkok terus. Oh, berarti Al-Quran itu bengkok sedikit. Karena yang disebutkan di sini Al-Quran tidak dijadikan bengkok terus, berarti bengkok sedikit. Agar tidak ada kesan seperti itu, maka diputuslah iwajan dengan qayyim. Sedangkan qayyiman itu sifat untuk kata Alkitab, keterangan untuk kata Alkitab. Qayyiman itulah kitab yang lurus. Sehingga dia menjadi sifat keterangan untuk kata Alkitab. Paham insyaallah? Paham ya? Baik. Makanya dipisahkan. Nah, model kayak tadi, berhenti sejenak, terus nyambung, itu malah nggak bagus. Lebih baik jenengan berhenti di ayat 1, udah berhenti aja. Berhenti ya berhenti. Sambil nafas maupun tidak nafas, karena berhenti kan pasti selesai. Nah, baru nanti nyambung qayyiman liyundhira ba'san, itu malah maknanya betul. Sehingga bukan memperhatikan saktahnya. Saktahnya itu tujuannya memutus bacaan. Sehingga kalaupun orang bacaannya panjang, terputus dengan adanya sakta. Wallahu a'lam. Baik, kembali ke sini ya. Ini penting agar kita bisa ketika sholat memilih surat yang benar bacaannya dan tidak memutus konteks pembicaraan. Selanjutnya, yang ketiga, boleh hanya membaca surat Al-Fatihah.
Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang pemuda yang bernama Sulaim, "Kaifa tasna'u ya ibna akhi idza shallaita?" Wahai putra saudaraku, apa yang kamu baca ketika kamu salat? Kemudian pemuda itu mengatakan, "Aqra'u bi Fatihatil kitab wa as'alullah al-jannah wa a'udzu bika minan nar." Aku membaca Al-Fatihah, lalu setelah itu aku minta kepada Allah masuk surga dan aku berlindung kepada Allah dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui perbuatannya. Sehingga pemuda ini hanya membaca Al-Fatihah saja ketika salat. Dan itu boleh. Sebab rukun salat itu Al-Fatihah. Sedangkan surat setelahnya bukan rukun salat. Makanya ini jadi kaidah ya. Apabila ada imam yang bacaan Fatihahnya benar, dia baca Fatihah itu dari awal sampai akhir benar, nggak ada yang salah. Kemudian setelah itu dia baca surat. Ketika dia baca surat, idza yulzilatil ardu yilyalaha. Nah, idza zulzilatil za jadi apa? Iya. Jadinya apa, Pak? Mengubah makna. Tapi karena ini surat, aman. Artinya makmum tidak sampai batal salatnya. Di surat Al-Fatihah ada nggak huruf za? Huruf za di surat Al-Fatihah? Nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Jadi orang Jogja aman. Karena di antara penyakitnya orang Jogja, lidahnya susah menyebut za dan ain. Alhamdulillah di sini tidak ada. Ya, adanya ain. Nah, an'amta 'alaihim itu yang sering jadi korban ya. Baik, tapi insya Allah secara umum kalau tidak ketemu za biasanya lebih aman. Nah, selanjutnya yang keempat, kaidah yang keempat. Umumnya rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Umumnya. Kalau beda dari umumnya gimana, Pak? Ya ora umum. Boleh ya, tidak masalah. Sebagaimana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diceritakan oleh Abu Qatadah. Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Ketika salat asar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Fatihah dan membaca 2 surat. Wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil raq'atil ula min salatis subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang di rakaat yang pertama, beliau memperpanjang di rakaat yang pertama untuk salat subuh dan beliau memperpendek untuk rakaat yang kedua. Umumnya demikian yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ketika rakaat kedua lebih panjang dari rakaat pertama, salatnya sah atau tidak? Contohnya salat Jumat. Sunnah ketika salat Jumat, rakaat pertama baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua baca hal ataka haditsul ghasyiyah. Panjang mana? Al-Ghasyiyah. Panjang Al-Ghasyiyah. Dan tadi ketika kita salat subuh, ya, kita membaca surat apa tadi? Rakaat pertama surat Al-Infitar. Rakaat yang kedua Al-Insyiqaq. Panjang mana? Al-Insyiqaq. Tapi secara urutan Infitar dulu, kemudian nanti beberapa surat baru Insyiqaq. Nabi SAW juga seperti itu ketika salat subuh, salat Jumat,
Al-a'la, setelah al-a'la al-ghasyiyah, karena urutannya sesuai dalam mushaf, al-a'la dulu baru al-ghasyiyah. Maka sesekali boleh ya. Misalnya di rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua Al-Baqarah, monggo nggih. Selanjutnya yang kelima. Tidak dianjurkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, meskipun dibolehkan. Meskipun dibolehkan. Ulama berbeda pendapat tentang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Perbedaan ini hanya berkisar. Mana yang lebih sesuai sunnah di rakaat ketiga dan keempat? Apakah cukup Al-Fatihah ataukah dianjurkan untuk ditambahi surat yang lain? Sekarang kita baca keterangan Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan, ibahatul qiraati fil ukhrayaini min adh-dhuhri wal 'ashri bi aktsara min Fatihatil kitab. Wa hadha min ikhtilafil mubah, la min ikhtilafil ladzi yakunu ahaduhuma mahdzuran wal akharu mubahan. Boleh membaca di 2 rakaat terakhir untuk sholat duhur dan asar lebih dari surat Al-Fatihah. Ini termasuk perbedaan pendapat ulama yang sifatnya mubah, perbedaan yang sifatnya mubah. Bukan perbedaan yang satu hukumnya terlarang, yang satu hukumnya mubah. Karena ada perbedaan yang kayak gitu. Misalnya, perbedaan ketika subuh, itu kunut atau tidak. Itu yang satu mengatakan, oh ini nggak benar, yang ini benar. Pendapat yang kedua juga sama, yang ini nggak benar, yang ini benar. Udah? Fajaizun ayyaqra'a fil ukhrayaini fi kulli rak'atin bi Fatihatin. Maka boleh saja di 2 rakaat terakhir pada masing-masing rakaat hanya membaca Fatihah. Boleh juga di 2 rakaat terakhir ditambahi dengan surat yang lain selain Al-Fatihah. Dan seperti ini al-amru fihi sa'ah. Ada kelonggaran karena sifatnya hanya apa? Perbedaan dari sisi mana yang lebih afdal. Abul Hasan Al-Laknawi pernah menyebutkan mengingkari pendapat sebagian ulama yang menganjurkan sujud sahwi bagi orang yang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Dalam kitabnya At-Ta'liqul Mumajjad, beliau mengatakan, yang aneh pendapat sebagian mazhab kami, yaitu ulama mazhab Hanafi, yang mewajibkan sujud sahwi karena membaca surat di 2 rakaat terakhir. Di dalam mazhab Hanafiyah, 2 rakaat terakhir, salat duhur, salat asar, salat isya, itu tidak boleh baca surat selain Al-Fatihah. Kalau baca surat, sujud sahwi. Itu sebagian ulama Hanafi. Pendapat ini telah dibantah dengan bagus oleh para ulama yang mensyarah kitab Al-Maniyah seperti Ibrahim Al-Halabi, kemudian Ibnu Amir Al-Hal Al-Halabi dan ulama yang lainnya. Kita sangat yakin orang yang berpendapat demikian karena belum sampai kepadanya hadis. Andaikan telah sampai kepadanya hadis, tentu dia tidak akan mengucapkan demikian. Baik. Selanjutnya, yang keenam. Kita selesaikan ya. Nanggung ini satu lagi. Udah mau pulang? Belum? Baik. Yang keenam, umumnya urutan panjang sholat. Kita urutkan dimulai dari yang paling panjang. Subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Jadi zuhur itu dawa, panjang ya. Meskipun seringnya kalau zuhur apa Pak?
pendek ya. Wayahe wong kesel istirahat nyambut gawe rasa tua-tua. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan kana bil Madinah." Tidak pernah aku melihat orang yang salatnya lebih mirip dengan salat Rasulullah SAW selain si A ketika itu di Madinah. Sulaiman berkata, maka aku pun salat di belakangnya. Dia memperpanjang 2 rakaat pertama dalam salat duhur dan memperpendek sisanya. Dia juga memperpendek bacaan salat asar dan pada salat maghrib membaca surat Qisar Mufassal. Dan pada salat isya membaca Wasat Mufassal. Dan pada salat subuh membaca Tiwal Mufassal. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya. Mufassal ada 3. Qisar Mufassal, Mufassal pendek, Mufassal wasat pertengahan, dan Mufassal tiwal, Mufassal yang panjang. Masih ingat? Masih ya? Nanti silakan dibaca lagi. Mufassal itu dari mulai surat apa? Surat Mufassal dari mulai Qaf sampai surat An-Nas. Baik. Bagi imam maupun munfarid, orang yang sholat sendirian dianjurkan untuk membiasakan membaca seperti ini. Tiwal Mufassal dalam sholat subuh. Tiwal Mufassal berarti dari Qaf sampai Wal Mursalat. 1 surat utuh. Qisar Mufassal ketika sholat maghrib. Misalnya membaca dari mulai Qisar Mufassal dari mulai apa? Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak sampai An-Nas. Wasat Mufassal untuk salat duhur, asar, dan isya. An-Nawawi mengatakan, wa yustahabbu ayyaqra'a fis subhi bi tiwalil mufassal wa fi dhuhri bi qaribin min dhalik. Dianjurkan ketika subuh membaca tiwal mufassal dan ketika duhur tiwal mufassal, kalau duhur mendekati itu. Dan ketika asar dan isya membaca wasat mufassal. Sedangkan maghrib membaca qisar mufassal. Fa in khalafa wa qara'a bi atwala aw aqsar min dzalika jaza. Kalaupun ada orang yang membaca ada yang lebih panjang atau yang lebih pendek dari hal itu, hukumnya boleh. Walhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini yang lebih sesuai sunnah. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Ini teorinya dipahami, tapi prakteknya berat ya. Karena hafalannya tidak nyanda. Sehingga kita sambil belajar, terutama yang jadi imam dan sholat sendirian, agar bisa lebih sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Miss Blink would it be up up kayak pulutan so pulutan mbak untuk Baik. Bolehkah dalam sholat
kita membaca beda urutan atau kebalik urutannya. Rakaat 1 dengan rakaat yang kedua dalam sholat itu terpisah atau nyambung? Terpisah. Terpisah dengan apa? Dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud yang kedua. Sehingga bacaan di rakaat 1 dengan bacaan di rakaat yang kedua itu statusnya bacaan yang terpisah. Karena statusnya bacaan yang terpisah, maka kalaupun bolak-balik tidak mempengaruhi keabsahan membaca Al-Quran. Sehingga misalnya kita membaca surat Al-Baqarah ya. Ayat yang ke-6 dan ke-7. Di rakaat yang pertama kita membaca Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladhina ishtarawu ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Rakaat pertama. Lalu di rakaat yang kedua kita membaca innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim sampai akhir ayat. Apakah sholatnya sah, Pak? Sah. Kenapa? Karena rakaat pertama dan yang kedua bacaannya terpisah. Dan banyak orang seperti itu. Kadang karena ketika dia rakaat pertama rodok lali. Akhirnya dia nggak berani, nggak pede. Karena belum yakin bisa sempurna hafalannya. Dia membaca agak jauh. Di rakaat yang kedua keingat, oh iya, ini tadi yang mau saya baca. Akhirnya dia baca itu. Padahal urutannya tidak sesuai. Ini atasnya, yang ini bawahnya. Insya Allah sholatnya sah karena bacaan antara rakaat 1 dan rakaat yang kedua itu terpisah. Wallahu a'lam. Ya, kalau di sini benar nggak? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Benar nggak memulai dari sini? Tidak benar. Kenapa? Karena Allah yastahzi'u bihim itu menerangkan ayat sebelumnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nah itu dibalas dengan lanjutan di ayat 15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Sehingga orang kafir mengatakan, orang munafik mengatakan, innama nahnu mustahzi'un. Kami cuman bersenda gurau. Dibalas oleh Allah, Allahu yastahzi'u bihim. Allah juga memperolok-olok mereka. Sebagaimana mereka memperolok-olok kaum muslimin. Ya, jadi kalau bacanya dari Allahu yastahzi'u bihim, gak nyambung. Karena sebelumnya tidak terbaca. Baik. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika akan sholat keluar keputihan, lalu saya membersihkannya sampai bersih dan mengganti pakaian lalu berwudu. Ketika sholat di rakaat yang pertama merasakan keluar cairan keputihan lagi, apakah sholatnya batal? Atau harus membersihkan ulang kembali dan berwudu? Wallahu a'lam. Yang pertama, keputihan itu tidak najis. Ini pendapat yang lebih kuat. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ifrizat al-farji, keputihan ya, itu sebagai cairan yang najis. Padahal hal semacam ini bisa jadi ma'ruf di zaman para sahabat. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW berkaitan dengan status najisnya keputihan. Dan hukum asal segala sesuatu itu suci. Kemudian apakah ini membatalkan sholat? Apabila itu keluarnya terus-menerus,
sehingga tidak bisa dihentikan, maka statusnya sebagaimana wanita istihadah. Wanita istihadah itu darahnya keluar terus. Dan itu kan di luar waktu haid darah keluar. Maka dalam posisi ini, karena statusnya seperti wanita istihadah, hukum sholatnya sah. Tapi dia setiap kali mau mengulangi sholat, harus dibersihkan dan berwudu. Sebab di tengah itu tidak bisa dia kendalikan. Mungkin ruku, sujud, ya, karena ketekuk-ketekuk badannya, terus keluar keputihan, nggak bisa dikendalikan. Kalau kemudian itu membatalkan sholat, nanti dia bolak-balik batal sholatnya. Nah, kias dengan hal ini, analogi dengan hal ini adalah lelaki yang mengalami salisul baul, gampang keluar air kencing, ruku keluar air kencing, watu netes. Yang seperti itu sholatnya tetap sah. Tapi sebelum sholat dia harus persiapan. Dia bersuci, dia ganti celana yang suci, terus dia sholat. Di tengah sholat kok keluar netes, nggak masalah. Wallahu a'lam. Apa hukum memakai masker ketika sholat? Menutup wajah ketika sholat, hukumnya makruh kecuali jika ada kebutuhan. Ada kebutuhan tuh misalnya karena sakit, atau karena sedang terjadi penyebaran penyakit, atau karena debu atau yang lainnya. Dan sesuatu yang makruh menjadi mubah jika ada kebutuhan. Apabila bersedekah untuk minta didoakan, apa hukumnya? Apakah boleh? Berapa sedekahnya ini? Ya? Nek mau 2.000 ya kurang. Ngasih 2.000 ke Pak Oga misalnya. Tolong didoakan munggah haji. 2.000 kok munggah haji. Baik. Diperbolehkan ketika orang itu bersedekah, kemudian dia minta didoakan, ya. Meskipun bisa jadi mengurangi kadar pahalanya. Karena sedekah yang terbaik itu adalah tidak mengharapkan rasa terima kasih. Mau dibalas terima kasih maupun tidak dibalas terima kasih, sama saja, itulah sedekah yang baik. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan ini murni untuk Allah, kami tidak mengharapkan balasan maupun rasa terima kasih. Itu yang lebih sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah setelah berdoa membaca amin boleh mengusap wajah? Karena rasanya lebih mantap jika mengusap wajah. Ini masalah perasaan ya. Rasanya lebih mantap ketika mengusap wajah. Ya. Kalau lebih mantap mengusap tangan gimana? Kita ketika beribadah panduannya bukan perasaan. Sebagian orang rasanya ada yang kurang kalau selesai salam durung salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia belum salaman itu rasanya ono sing kurang. Akhirnya dia pun memaksakan diri untuk salaman, kanan, kiri, depan, belakang, dijak salaman. Ketika ditanya, kenapa kok seperti ini? Ini gak salaman rasanya ono sing kurang. Nah, rasanya ada yang kurang, itu berarti dia standarnya apa? Perasaan. Ibadah kalau standarnya perasaan, nanti perasaan kamu dengan perasaan saya beda. Kalau seperti itu caranya, kita punya cara ibadah yang berbeda-beda tergantung perasaan. Itu nggak bisa. Nanti ada orang, saya tuh kalau selesai sholat kok gak ngelus-ngelus perut itu rasanya kurang nyaman, Pak.
Habis sholat terus ngelus-ngelus weteng, itu baru perasaannya kok kayaknya ada yang kurang kalau tidak ngelus-ngelus weteng misalnya. Wah, ini jadinya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Makanya ada standarnya. Ada apa? Standarnya. Perasaan itu muncul karena keyakinan. Perasaan itu muncul karena keyakinan. Rasanya kok ada yang kurang, itu pasti dia punya keyakinan. Keyakinannya apa sih, Pak? Coba jenengan orang Jogja asli ngadain hajatan pas bulan suro. Rasanya piye, Pak? Was-was, Pak. Rasanya was-was. Tapi orang Padang, orang Palembang, Jawa Timur bahkan misalnya, ngadain hajatan bulan suro, tidak ada perasaan apapun, Pak. Karena dia nggak punya keyakinan apapun tentang bulan suro. Di kampung saya, Jawa Timur, bulan suro itu hajatan itu biasa. Tidak ada perasaan was-was, resah, takut itu tidak ada. Orang Jogja ngadain hajatan bulan suro, gerenengan sak kampung, Pak. Tonggone gerenengi, sak kampung gerenengi. Dan kadang dalam dirinya juga muncul perasaan yang nggak karuan. Ya. Ada orang mancing saat istrinya hamil, misalnya. Muncul perasaan apa? Was-was. Tidak boleh bojomu kayak hamil mancing itu tidak boleh. Karena dia punya keyakinan. Adanya keyakinan itulah yang mempengaruhi perasaan. Tapi kalau orang tidak punya keyakinan, tidak ada perasaan. Makanya manusia yang keyakinannya terlalu banyak kotoran, alias banyak keyakinan khurafat, tahayul, itu hidupnya penuh diliputi dengan was-was. Penuh diliputi dengan was-was. Tidak boleh dikit-dikit, tidak boleh dikit-dikit, tidak boleh. Ngadain hajatan pas geblak itu, apa? Tidak boleh. Karena dia punya perasaan kayak gitu. Coba bagi mereka yang tidak punya keyakinan kayak gitu, santai dia. Karena itu akidah tidak boleh berdasarkan perasaan, semuanya ada standarnya. Baik, sekarang kembali ke sini. Hukum berdoa lalu mengusap wajah selesai berdoa. Dianjurkan. Ada sebuah hadis, Nabi SAW selesai berdoa, beliau mengusap wajah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh sebagian ulama dan dinilai dhaif oleh ulama yang lain. Ada ikhtilaf dalam masalah ini. Dan Syekh Albani rahimahullah menilai hadis ini hasan sehingga bisa diterima sebagai dalil. Maka selesai berdoa dianjurkan mengusap wajah. Meskipun tidak mengusap gimana, Pak? Tidak masalah. Karena sifatnya apa? Anjuran. Membaca amin di saat doa sujud sebelum atau sebelum salam. Insya Allah tidak masalah. Karena amin artinya Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.